Begitu menang terbaik ya Imam Tantowi, filmnya terbaik ya kena Jeffrey Hasan. Kemudian sinar yang baik baru Papa, senarionya Papa itu Pak Udat Kusuma. Ini banyak ganda bisa jadi saya ini yo main yo terjemahan yo karuan ini gitu macam-macam tugas saya ini lenger gitu. Nah sudah sekarang next itu nah loh sih ini aku cerita ini. Nah di kebun ya toh perfilman Jatuh Bangkit waktu itu sudah sekalian kau novel jadi hebat loh Bapak ini ya, tanpa murid rasa hormat saya kepada sutradara yang Imam Tantowi, tanpa murid rasa hormat. Next ya, terus nah ini waktu saya masuk ke Jalan Merak ini angker banget, tidak tahu PTP 20 sekarang pokoknya masih angker bagaimana tempatnya itu ini aja banget sih. Dan yang orang Jepang pada waktu itu pakai anak-anak Santa Agnes yang laki-laki itu Santa Agnes Santa semacam itu lah masih ada SMA itu gitu. Next yang sebelah saya nama SMA. Next nah ini Imam Tantowi. Nah itu saya duduk Imam Tantowi sebelah kiri. Wah ini saudara memang saudara sepuh waktu itu wah namanya film silat. Wah maka apa yang selanjutnya ditaruh di sutradara. Itulah cerita dan mungkin selanjutnya kita bisa ngomong itu Papa itu kan itu Papa lagi tidak karakteran itu mulai A sampai Z Papa terus saya ikuti itu Papa itu sampai ya bagaimana ya seorang politisi, seorang aktivis, seorang apa yang terjadi saya ya nurut saja ya kon saya itu tunangan oleh Brawijaya oh ngomong seminar berangkat saya ini ke Brawijaya saya ini istilahnya gitu murid yang paling nom di Papa itu tapi paling diskusinya paling ada. Ingat ya kalau di Papa itu di Gatot Kusuma itu kalau kita masuk ke rumahnya mesti tanya dulu hari ini novel yang beredar apa oke kan terus ngerti dulu metu teman saya tidak berusaha sebut namanya mulai dino ini beras harganya kilo sak ini Pak lah minggu lalu harganya kilo karo Pak mulai betul minggu pada Kusuma selesai. Tapi saya tidak menerapkan itu pada mahasiswa saya, tidak saya terapkan. Itu zaman balak, zamannya awal-awal, zaman saya yang non gak belum. Next. Nampak jejak 145 saya komplit karena saya ini next. Nanti diskusi aja. Nah, sedot tata artistik 40%. Dari jumlah M tadi apa? Jadinya apa beliau apa tadi nyundul semua Mas beliau Mas Paulus beliau BMW 65 juta itu sudah M loh gitu 40%-nya itu apa gitu yang namanya properti itu pakaian ganti kok bila Papa itu gak pakai itu semua itu ngerti Inggris ini Indonesia ini ada ini kepangkatan itu detail banget selain untuk yang namanya tank ini minjem besar sekali minjem detailnya apa itu kalau senjata ini sabar enggak itu senjata zaman semua ini tuh tidak ada orang yang seperti itu sekarang siapa yang harus kita jundulkan. Let's see, anak muda harus bicara tadi primer dan sekunder. Selama Anda tidak mampu untuk bicara sumber data primer dan sumber data primer, cukup level. Oh, tantangan dulu ya. Tantangan
itu. Karena bagaimana juga anak-anak muda sekarang itu pintar-pintar, Ustaz. Begitu saya telepon tadi pagi anak-anak Bandung, wah keren, bagaimana kita mau ikut disi persiapan. Padahal saya bojo saya ini gitu. Next ya, nah itu saya terus next. Nah ini dengan kameramen, saya akrab banget gitu dengan kameramen, Max namanya. Next. Ah itu posternya yang masih saya ada di rumah. Next. Nah ini terakhir, slide terakhir. Saya dengan istrinya Papa namanya Butia Kusumo. Papa namanya Gatot Kusumo, istrinya namanya Tia Kusumo. Kalau toh ada Ibu Tia, pasti ngomongnya seperti saja. Bagaimana Bu Tia merasakan pahit getirnya pada saat itu. Kemudian putranya yang tadi ngomong cocok gitu, itu putranya sudah seto juga. Mama sudah meninggal, Papa sudah meninggal, Mama sudah meninggal, Bu Tia sudah meninggal. Bu Tia itu guru saya, dosen bahasa Inggris, pernah jadi dekan di IKIP, dekan sastra Inggris. Saudara sekalian, saya membatasi diri karena sebagai seorang akademisi itu tidak boleh semua diambil. Sumur, lebih baik kita bicara sumur daripada kita bicara lautan. Karena kita ngomong lautan tidak bisa diukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Papa itu dengan dibimbing olehnya Abah Askop buat film Penyeberangan. Penyeberangan itu dibuat pada tahun 69 atau 67. Itu kalau tidak salah Wahab Adi sama Rima Melati. Wahab Adi, wah ini yang tidak sama sebaya dengan saya nggak ngerti ya. Nom-nom opo Rima Melati, embo dia karo gitu. Rima Melati itu ada waktu itu ya artis yang bagus sama Wahab Abdi ya, Wahab Abdi sama Rima Melati. Papa sutradaranya, supervisinya Abah Ago. Jadilah sebuah film. Tahun 90-an pada salah membuat 15 episode Aci, Aku Cinta Indonesia. Itu Bapak itu Bapak. Dan yang terakhir, sebelum itu dia Papa membuat kalau tidak salah novel Pita Merah di Lengan Kiri. Pita Merah di Lengan Kiri. Saya ada. Buku-bukunya saya bawa, terus lupa. Bukunya Pak Nusan saya bawa, bukunya Pak Bardawa lupa, terus sikil apa dengkul gak iso bergerak, ibu misalnya. Misalnya dewe wong mingkuk ini aku lungguk jegrok. Aduh, iki anakku iki kadang pondok untuk nek gua ngurek. Jadi Papa kalau tidak salah itu tadi Penyeberangan sama Aci terakhir yang sekarang. Aku Cinta Indonesia ini baik, untuk durasi pengerjaan menulis film sekitar berapa lama? Apa? Durasi? Pengerjaan film, proses pengerjaan. Oh lama banget itu, lama. Oleh karena itu saya tidak bisa ngomong. Itu tadi anunya Idris Sardi. Ini sudah sakti. Film ini itu sakti loh, bukan main. Waktu itu Sakti paling larang waktu itu ya. Hebat ya. Kayak iso ngomong suwi. Tapi toh meskipun lama ya, nomor siji loh. Film itu. Itu maksudnya. Terima kasih untuk komentarnya. Data peringatan sekunder seputar. Oh iya, silakan Prof. Ya, terima kasih. Ya. Saya sekarang untuk Mas Erik, Matur Sumbang. Terima kasih bagus sih. Tadi saya katakan begini, jangan lagi buat film, menulis apapun juga. Tadi saya katakan pada Anda, lebih baik kita ini meneliti sumur daripada laut. Karena laut itu sulit. Andame piro, dalame piro, sulit. Sing kene dalam, sing kene ndak. Gampang. Kalau sumur kan enggak. Sumur itu kan dalamnya bisa diukur petometer,
lebarnya berapa, itu 1 meter, enak. Nah, sekarang kita ambil dulu yang mau dibuat itu apa? Oh, tahun 45 misalnya gitu. Ya kita cari sumber data primer 45. Yang mana? Yang November, yang 17 Agustus, atau yang mana? Makanya kemudian Papa bilang sama Tok, diskusi masalah 100 hari di Surabaya punyanya Profesor Dr. Sunardi. Itu sebagai sumber data sekundernya, buku-buku. Banyak kok buku-buku yang lain. Di rumah itu ada 120.000 buku koleksi saya. Kemudian masih banyak lagi tulisan-tulisan para pakar pada waktu itu. Yang primernya sekarang, dokumentasi kan banyak. Akhir-akhir ini dari Belanda bergerak ke sini semua loh. Termasuk saya katakan, Prasna Paramita itu dari Indonesia loh. Ternyata Prasna Paramita itu bukan Ken Dedes. Prasna Paramita itu Tribuana Tunggadewi. Ibunya Hayam Wuruk, gitu. Jadi kalau saya katakan, kalau ini anak muda tidak tahu terus mau gawe film ribu-ribuan aja, tolong udah, rembo wis, hari untuk bersih nonton luru, anak wedok luru wis, hari. Saya mencoba, bukan saya ada di dalamnya. Ini film ini cukup bagus loh, cukup bagus seperti ini, walaupun mohon maaf ya. Tadi Anda melihat itu bukan CinemaScope sih ya. Kepotong gak karuan, atas kepotong, bawah kepotong sehingga yang samping sini mau ngomong gak bisa gitu ya. Ya, nonton saya ini CinemaScope sekarang kan ya. Terus kalau saya itu modelnya YouTubean kabeh. Saya tanya pada panjenengan, YouTubean. Nah kalau di sana ada tak, saya setua gini tuh YouTuber loh saya ini. YouTube saya itu kan ada di situ, Rumah Dedikasi Sultan Lusbiadi. Saya masih, jadi editing saya ngerti. Lebih enak ngedit film ketimbang ngedit YouTube itu cek cepat banget. Nah di situ Adinda, Anda mempelajari benar tentang the journey, kemurnian daripada sebuah peristiwa itu. Tadi dikatakan Lamongan, ke Gresik dan sebagainya. Iya, ada satu tempat di Surabaya yang pada waktu itu ada terjadi sesungguhnya. Nggak ono di Surabaya gedung-gedung gede, pindah nang Gresik, mau pindah nang Lamongan, pindah nang macam-macam. Yang suasana lebih begitu, lebih cocok. Nah ini tentu harus ada penelitian-penelitian tertentu. Nah, Anda coba mendekati yang namanya semua perpustakaan pasti ada, khususnya pada perpustakaan di kota Madia. Komplit saya rasa tulisan-tulisan para ini. Nah, kalau Anda menggunakan sumber data tersier, dongeng, ya itu tadi, iki ngono kudu Pak Bejo sing iki. Sampai ketika saya buka kacamata, nunjuk beliau di seluruh ada. Di Makassar ada, di Sulawesi ada, makamnya ada, di Jawa ada. Dulu sih dia ngono hanya kebudayaan saja, hanya Bhinneka Tunggal Ika aja, wes ya apa bagus. Tapi sesungguhnya bagaimana? Lihat Araraton dan Negara Kertagama. Atau kalau Anda tidak bisa baca prasasinya di Kalangwan. Kalangwan itu tebalnya 7 cm, dikarang oleh orang Belanda namanya Zoetmulder. Bahasa Indonesia bagus, Zoetmulder. Nah, itulah saya ingin. Bahkan saya pikir Anda lebih pintar daripada saya ketika Anda mencari sumber data. Anda lebih pintar dari saya. Kalau panjenengan kami itu merasakan bahwa pernah meneliti, pernah apa ya istilahnya S1, S2, S3 kan sama itu, ya pakai sumber data. Kalau enggak, jadi film rimbu-rimbu waduh seperti Imam Tatowi. Tapi tangan manusia kan beda ya. Mau aku nggak ngono yo suge kok aku. Iya, persoalan suge dan tidak suge itu bukan masalah creativity.
Jadi kalau kita bicara tentang kreativitas, itu di situ. Maka saya harus katakan kepada Anda begini, untuk kok tidak gurui, untuk kok tidak gurui, nanti dikirain gurui. Dalam bukunya Bronowski itu ada kreativiti, Anda baca itu. Kreativitas itu dibagi jadi tiga, ada kreativitas sendiri, ada invention, ada discovery. Kalau discovery sama invention masalah apa teknologi. Lah ini film kan, nah memang di dalamnya ada teknologi, tetapi kreativitas di dalam pola pengembangan itu kan tidak beda dengan karya cipta ini beda dengan karya-karya yang lain karena sifatnya adalah personal. Kalau kemudian saya mengharapkan anak muda milenial ini, mohon maaf tidak menggurui lagi, milenial ini harus lebih pintar. Karena apa? 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu 2045. Nah, 100 tahun merdeka. Para milenial yang ada sekarang yang 20 tahun sekarang ini menjadi 40 tahun pada tahun 2045. Dan jumlahnya hampir 80 sampai 90%. Awal-awal bisa mati. Nah, gitu. Pertanyaannya di dalam buku saya katakan, buku saya ada judulnya 2045 menuju berkah atau menuju berkah kalau bisa. Anak muda lebih pintar, tapi ketika anak muda tidak mampu menyamai namanya Jepang itu kan Society 5.0, ini kan Revolusi Industrial 5.0, ini kan teknologinya. Lah orangnya Jepang harus sama. Teknologinya di sini, ini yang sini sama. Lah bagaimana kalau kita masih di sini? Waalaikumsalam. Nah, itu harus semua dibaca karena anak muda sekarang betul pinter. Gitu. Saya katakan bahasa sekalian, jelek-jelek gini saya juga ngikutin yang namanya NFT, non fungible token. Misalnya satu contoh mungkin, coba ada omongan, ada Semarang yang dapat miliaran. Dia hanya nempelkan foto-fotonya, ya, siapa namanya itu? Ya itu sekarang ya. Saya mencoba judul buku saya lempar di situ. Bayarnya 150.000, memang masih mahal ya NFT itu. Tapi ketika misalnya buku saya tadi dibeli sama si A itu dengan 100.000, saya dapat royalti. Si A menjual ke B 1 miliar, saya juga dapat royalti. Yang si B 1 miliar menjual 10 miliar, saya juga dapat royalti. Ini NFT. Ini harus Anda lihat dulu secara globalisasi. Kalau film itu bagaimana? Nah, saya mencoba membandingkan. Pada waktu ketika saya menjadi pembicara lukisan, saya tanya, loh, mau niki ngelukisnya sih mana? Kanvas sama cat minyak. Ada gak ngerti. Ada milenial gak ngerti, Kak. Sarno ini wae. Loh, ya apa sih kan ini? Ada ini sebenarnya aplikasi. Cucuku ini sebenarnya aplikasi. Cucu saya itu sedang melukis di aplikasi, umur 9 tahun, sekarang 10 tahun. Nah, saya bisa kita editing belajar di cucu saya, baju begitu. Jadi sekarang ini sudah mulai kayak begitu. Lalu apa film itu kayak gini, diguyu-guyu sama sineas. Filmnya kalau kita buat lagi kayak gini, diguyu-guyu. Termasuk saya yang guyu. Hari ini oper. Kayak gitu. Hah? Itu bocor kurang bagus. Jadi kan zaman nih ya. Zaman biyen itu Raden Saleh itu melukis nganggo terpenting, getah. Terus saiki cat minyak, cat air. Sekarang usum kan zaman milenial saiki. Semuanya aplikasi kabeh. Gitu loh. Nanti yang namanya Leonardo da Vinci yang lukisan apa itu? Wanita itu? Mona Lisa. Saya nggak ngerti.